Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkipari Muda dengan NRP 3120500046, kelas 2D3 ITB, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya, itu dimana saya sudah menginstal aplikasi baik Advanced Template dan Basic Template. Nah, pada saat ini saya akan melanjutkan tutorialnya dimana kita pada bab ketiga, yaitu Working with GUI, disusun oleh Pak Ahmad Sauki Ahsan. Nah, langsung saja ya. Apa itu GUI? Nah, GUI framework ini menyertakan sebuah tool yang sangat powerful yang disebut GUI. Nah, GUI ini merupakan salah satu tool ya dari GUI 2 yang membantu kita nanti pada saat mengenerate model generator, CRUD, controller, from, modul, dan extension. Nah, jadi dia nanti akan generate semua ke CRUD, model, dan lain-lainnya, yaitu ke dalam bentuk file, dan di dalam file itu nanti akan berisi code-nya. Nah, di sini jelaskan GUI hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. Oke. Nah, di sini GUI bisa digunakan dia saat kita sudah PHP init nolkan. Nah, lalu GUI bisa diatur agar akhirnya dapat diakses dari IP tertentu. Nah, ini bisa juga ya dilakukan dengan memberi alamat IP ini. Nah, dia langsung mengakses GUI tersebut. Oke. Untuk itu langsung saja kita ke konfigurasinya, yaitu pertama melakukan keamanan GUI. Nah, secara default GUI dapat diakses hanya dari localhost saja. Nah, secara default kita bisa langsung mengakses localhost saja. Nah, kalau default di bagian web.php, nanti di config web.php dia hanya mengenablekan ini saja. Nah, jadi kalau ini kita enablekan, kita bisa mengakses GUI. Nah, jika belum di-enablekan, kita harus mengenablekannya agar bisa mengaksesnya. Nah, untuk membuat GUI dapat diakses dari IP lain selain localhost, lakukan langkah berikut ini. Nah, dimana kita diminta membuka file config web.php, lalu di uncomment ya kode berikut ini, terutama yang di allow IPS nih. Nah, ini kita memperbolehkan IP ya, beberapa IP, yaitu ini untuk IP defaultnya ya 127.0.0.1. Nah, ini IP versi 6-nya. Nah, ini kalau kita menggunakan proxy kita bisa mengaksesnya melalui IP ini. Nah, dan Anda dapat mengganti IP-nya ini sesuai dengan IP proxy kita. Nah, karena kebetulan saya tidak menggunakan proxy ya, sehingga saya tidak bisa mempraktekkan ini. Nah, jadi kita akan mengaksesnya menggunakan localhost saja. Oke, untuk itu yang pertama yang kedua yaitu mengakses GUI. Nah, kita bisa mengakses GUI melalui alamat berikut ini. Nah, yaitu pertama dengan HTTP nama domain kita, terus aplikasinya apa. Nah, nama domain ini secara default ya localhost ya kalau kita tidak mengubah domainnya. Nah, ini your app, terus masuk ke folder web. Nah, di folder web ini kita mengakses index.php dari folder web ini. Nah, kemudian kita routing, R ini dia root ke G. Nah, ke control G nih. Nah, jadi kita akan di root ke G ya. Nah, atau kalau kita sudah mengaktifkan pretty URL, kita cukup mengetik http your domain your app web G. Nah, index.php-nya dan rootnya ini tidak perlu lagi. Nah, jadi kita bisa langsung mengakses controllernya saja. Dan ini digunakan kalau kita menggunakan basic template. Nah, kalau menggunakan advanced template ya, kita di sini menambahkan satu ya, ini setelah your app ini kita kasih slash backend ataupun front end. Nah, backend kalau kita mengakses GUI di bagian app backendnya ya, bagian backend ataupun admin. Nah, kalau mau mengakses GUI di front end ya, tinggal tambahkan front end. Begitu juga untuk pretty URL-nya ya, setelah your app-nya ditambahkan backend ataupun front end. Nah, di sini dijelaskan GUI mempunyai fungsi mengenerate model ya. Model yaitu suatu file ya yang berinteraksi langsung dengan database kita. Ya, jadi kalau kita mau menampilkan sebuah data dari database ya, kita membuat modelnya terlebih dahulu, lalu mengenerate controller, membuat fungsi CRUD ya, create, update, delete. Nah, di sini kalau kita hanya mengenerate modelnya, dia hanya mengenerate
model saja, dan begitu juga controller. Nah, kalau kita CRUD nanti di sini dia akan mengenerate sebuah controller dan view ya. Dan kalau misalnya belum ada modelnya, dia langsung mengenerate model juga. Nah, lalu di sini mengenerate form, modul, dan extension. Nah, nanti saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengenerate model ya. Dan controller tidak perlu karena nanti langsung di CRUD-nya ya. Nanti langsung ada. Nah, di CRUD ini juga nanti kita bisa menambahkan model baru, yaitu model search ya, untuk pencarian search-nya. Kemudian untuk dapat menggunakan model generator dari G ya, pastikan aplikasi kita ini sudah terhubung ke database. Nah, untuk itu langsung saja saya coba lakukan ya. Di sini saya sebelumnya sudah menginstal ya basic template dari itu tersebut ya. Dimana sini sudah saya hubungkan ya, di config db sudah saya hubungkan dengan database school username-nya school, passwordnya school ya. Untuk kita coba cek ya, kita coba cek di sini localhost ya ke PHP main admin, yang mana database schoolnya itu. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini kita punya database school ya, database school. Nah, di dalamnya ini masih migration ya, karena ini menggunakan basic template ya. Jadi kita cuman kalau migrasinya cuman mendapat migration, tidak ada user. Nah, itu perlu kita mengenablekan user dulu ya di bagian model user. Nah, untuk itu di sini sudah terhubung. Nah, kemudian kita coba langsung akses saja ya, mengakses G ya. Untuk keamanan G, untuk keamanan G-nya saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, ini kita akses di bagian config web.php. Nah, itu kalau di basic template di sini ya, config web.php. Nah, kalau dia di bagian advance nanti dia akan di bagian config masing-masing dari backend dan frontend-nya. Nah, ini karena basic dia digabungin. Nah, nanti saya akan jelaskan juga ya kalau menggunakan advance template yang pada saat pengerjaan latihan. Nah, di sini validation-nya sudah terisi ya, sama seperti tutorial sebelumnya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di bawah ini, nah di sini ada untuk modul G-nya ya, ini modul G. Nah, secara default kalau kita menggunakan composer ya, dia akan mengenablekan G-nya langsung. Nah, jika kita mau menambahkan IPS, nah kita bisa taruh di sini. Nah, ini secara default dia itu IP-nya itu 127.0.0.1 ya. Nah, ini kalau kita menggunakan user-nya ya. Nah, lalu di sini kita bisa tambahkan IP ya. Misalnya di sini saya menambahkan 192.168.50.10. Nah, ini kalau menggunakan proxy maka berhasil ya. Kemudian setelah kita mengenablekan G-nya ya, kita coba akses ya. Di sini kita menggunakan yang bagian awal ya, karena belum ada pretty URL-nya ya. Nah, nih di sini kita coba akses. Nah, di sini saya coba akses ya localhost, terus foldernya yaitu di sini basic ya. Nah, kita masuk ke folder web. Nah, kemudian di folder web kita akses index.php-nya. Nah, index.php, lalu kita kasih dia metode get pengiriman data secara URL, yaitu di mana routingnya itu kita akses routing dari G itu. Nah, kita merouting yang mana rootnya ini nanti mengakses controller G tersebut. Nah, ini kita akses. Nah, di sini kalau kita sudah terhubung ya ke database ya, nih sudah saya hubungin ke database. Nah, dia akan bisa mengakses G-nya nih. Nah, di sini kita lihat PDF ya. Di PDF yaitu ada beberapa model G-nya tadi ya. Yaitu ada mengenerate model, controller, CRUD, from, module, dan extension. Nah, untuk pertama kita akan mengenerate model generator dulu ya. Model generator ini digunakan untuk membuat model ya untuk sebuah table pada database. Nah, jadi kalau kita mau mengakses sebuah table, nah misalnya mau mengakses sebuah table mahasiswa di database sekolah ya misalnya. Nah, itu kita cukup menggunakan model generator ini. Nah, nanti modelnya akan otomatis terbuat, kita tidak perlu mengcoding dari awal ya untuk membuat model dari mahasiswa. Nah, di sini dijelaskan kita mengetikkan nama tabel pada kolom table name. Kemudian kita tekan tombol tab. Nah,
nama model akan di-generate secara otomatis sesuai dengan nama table. Nah, jadi kalau kita di sini nanti pada saat kita mengakses table name, nah kalau sudah terhubung ke database, nah nanti akan ditampilkan table name apa saja yang ada di database tersebut. Nah, misal kalau di sini jurusan ya, nih di sini jurusan. Nah, pada saat dia memilih jurusan lalu dia tekan tab, nah nanti di model class akan otomatis terisi jurusan dengan diawali huruf kapital ya. Nah, untuk menandai modelnya. Nah, setelah kita mengisi, nah ini untuk namespace kalau di bagian basic udah pas ya, app models. Nah, nanti di bagian namespace agak sedikit berbeda. Nah, base class-nya sudah pas ya, IDB active record. Nah, database connection ini tidak perlu diubah, cukup DB aja. Nah, lalu di bawah ini nanti kita ada menekan tombol preview. Nah, di tombol preview ini nanti setelah semua sesuai diisi, nah nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, lalu kalau kita ingin mengenerate-nya, kita klik tombol generate. Nah, oke, itu langsung saja kita coba. Di sini kita coba akses ya model generator. Nah, di sini kita lihat karena sudah terhubung ya. Di sini baru ada satu tabel ya, migration. Nah, di sini hanya table migration. Nah, coba kita buat table baru ya. Kita buat table karena ini berhubungan dengan sekolah ya. Kita coba buat table mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa kita gunakan misalnya NRP ya, NRP. Nah, di sini ada nama, lalu ada kelas ya, sama alamat ya, kita taruh satu. Email pun bisa kita taruh email. Oke, ini email. Nah, di sini jelas NRP-nya kita jadikan sebagai primary key. Nah, dia harus ada primary key. Kalau kita tidak membuat table yang memiliki primary key, dia menjadi weak entity. Nah, itu akan error pada saat kita mengenerate modelnya. Nah, jadi harus kita buat dia itu menjadi primary key. Oke. Ini primary. Nah, di sini kita isi NRP ini dengan int aja ya, ataupun chart bisa diubah menjadi chart. Kalau misalnya chart kita coba isi menjadi 10 karakter aja ya. Nah, kemudian di sini bisa pakai varchar untuk namanya, kita kasih 255. Lalu untuk kelas kita kasih varchar saja ya. Nah, di sini kita isi 15 mungkin 25 saja. Nah, untuk email kita kasih varchar, kita isi dia 100 ya, 100. Nah, untuk email kita kasih 0. Nah, jadi email tidak wajib diisi. Oke. Untuk itu langsung saja kita save. Nah, di sini sudah ada tabel mahasiswa namun belum ada isinya. Nah, setelah kita refresh dulu ya, kita refresh. Nah, dia nanti akan muncul tabel mahasiswa. Nah, karena sudah dibentuk mahasiswa. Nah, ini kalau kita tekan tab, nah maka akan di general otomatis ya class name-nya. Nah, ini untuk namespace tidak perlu diubah kalau di basic template. Lalu base-nya juga tidak perlu, general relation-nya tidak perlu. Nah, dan database connection ID-nya dibuat ID aja. Nah, ini kita klik preview ya, preview. Nah, ini kode template-nya, dia menggunakan template default dari Y-nya ya. Nah, kita preview. Nah, di sini dia akan membentuk sebuah file di models ya dengan nama mahasiswa.php. Nah, kalau kita mau melihat code-nya, kita bisa klik di sini ya. Kita klik nama filenya. Nah, maka nanti akan dibentuk sebuah file berisi nih ya, pengembalian nilai dari table kita ya, mana dia akan menampilkan NRP, nama, kelas, email. Nah, di mana return-nya seperti ini lah nih. Jadi nanti NRP dia objeknya menjadi NRP, nama ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita review ya, kita bisa melihat di sini ada create, unchanged, dan override. Nah, nanti kalau kita misalnya baru pertama kali buat model, nah dia akan statusnya itu create. Nah, kalau kita akan ada perubahan di sininya ya, di setting model generatornya dengan table name sama-sama mahasiswa, nah nanti dia akan berstatus override. Nah, kalau tidak ada yang diubah terus kita generate lagi, nah dia akan unchanged. Nah, ini kita generate langsung. Oke. Nah, dia hasilnya itu sudah berhasil di generate ya, ditaruh pada ini ya. Ini menggunakan template apa dia? Nah, ini menggunakan template ini default. Nah, dia akan di generate di model mahasiswa.php. Nah, kita cek ya di models. Nah, nih di model sudah ada mahasiswa. Nah, seperti ini ya
Sudah ada mahasiswa. Oke, setelah kita berhasil mengenerate modelsnya ya. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Nah, ini dari namespace-nya tadi ya, dependensinya itu app models ya. App ini merupakan root ya dari aplikasi kita. Nah, nih. Jadi dia di bagian root ini. Nah, models ya, mengakses models baru masuk ke sini mahasiswa.php. Oke, itu untuk model generate. Nah, sekarang kita coba CRUD. Di sini masih ada penjelasan ya. Model generator akan menghasilkan sebuah model yang diletakkan pada directory model. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya di directory model. Lalu CRUD generator. Nah, CRUD ini create, read, update, delete ini merupakan generator yang digunakan untuk membuat from index ya. From index. Nah, nanti di view ada index, terus ada create, update, dan delete. Nah, ini di bagian view nanti akan dibuat file seperti ini. Nah, yang mana ini untuk tampilan form tadi, untuk tampilan form index, create untuk menambahkan, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapuskan data. Nah, index ini untuk menampilkan data. Nah, jadi ini untuk read-nya ya. Kemudian adapun langkahnya itu kita mengetikkan nama model ya, lengkap dengan namespace-nya. Nah, jadi kalau tadi kan namespace-nya app models. Nah, jadi kita buat app models, nama modelsnya apa? Tadi mahasiswa ya. Jadi diawali dengan huruf besar ya, mahasiswa. Nah, pada kolom model kelasnya. Oke. Kemudian ini opsional ya kalau kita mau membuat fitur search ya. Nah, kita bisa menambahkan search model. Nah, ketika nama search model ya sama seperti ini ya, models ya, namespace-nya sama, yang mana itu app modelsnya. Namun di setelah nama modelsnya sebaiknya kita tambahkan search. Nah, search ini jadi seperti ini ya, jurusan search. Nah, di sini kita gantikan mahasiswa search. Kemudian untuk yang terakhir itu kita mengetikkan nama controller. Nah, ini controllernya ini nanti akan otomatis terbuat ya, walaupun pada dasarnya kita membuat view ya di sini ya. Nah, tapi controllernya nanti ikut terbuat juga karena kita belum membuat controller. Nah, di mana lengkap juga dengan namespace-nya ya, yaitu app. Di sini berbeda ya, sebelumnya models ya. Ini karena membuat models ya. Nah, untuk controller sendiri kita namespace-nya itu app controllers. Nah, baru kita masukkan namanya, nama controllersnya, dan disambung dengan huruf controller. Nah, kalau kita tekan preview ya, sama seperti sebelumnya nanti akan ditampilkan seperti ini. Oke, untuk itu langsung saja kita coba ya. Oh, ini ada penjelasan lagi ya. Berbeda dengan model generator yang hanya menghasilkan satu file. Nah, Chroot akan menghasilkan beberapa file berikut. Nah, dia akan menghasilkan controller. Nah, lalu menghasilkan models ya, models yang mana model search tadi. Nah, model search ini kita buat ya di Chroot ini. Kemudian untuk yang utamanya itu membuat view. Nah, membuat view ya di folder view ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi dia membuat file set model, kemudian membuat file controller, dan membuat satu set file CRUD view tadi. Nah, yang mana ada index, create, update, view, search, form, delete ada juga ya. Kemudian untuk itu kita coba saja ya langsung ya. Nah, di sini kita akses CRUD generator. Nah, ini kita masukkan ya. Tadi dependensinya itu app models ya, models, baru mahasiswa nih, mahasiswa, baru kita tab lagi. Nah, di sini kita copy nih ya. Nah, baru kita tambahkan set. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk controllernya yaitu menggunakan app control mahasiswa controller seperti ini. Nah, untuk view fed-nya tidak ya, nanti dia akan tidak perlu diisi, nanti dia akan otomatis ya mengenerate-nya. Nah, ini tidak perlu diubah-ubah. Nah, ini kalau kita menggunakan template kita sendiri. Nah, ini karena menggunakan template dari apa, nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana membuat template sendiri. Nah, kita preview. Oke, setelah kita preview kita lihat di sini dia akan membuat file controller ya di folder controller, lalu membuat satu file model lagi yaitu mahasiswa search, lalu membuat satu set file file view ya, yaitu ada from, search, create, index, update, view. Nah, dan di sini statusnya masih create ya, belum ada override karena kita belum pernah mengubah ya filenya ini. Lalu kita generate. Oke, setelah kita generate-kan, kita lihat ya di sini di models bertambah satu yaitu mahasiswa search ya, dengan namespace-nya itu app models. Nah, jadi dia akan
berfungsi sebagai model untuk mencari sesuatu data ya. Lalu kita lihat di controllersnya akan dibuat ya satu, yaitu mahasiswa controller. Nah seperti ini. Oke. Nah seperti ini. Lalu dia di bagian view akan dibuat satu set ya, view mahasiswa, yaitu seperti ini. Nah jadi dia sudah ada view, update, index, create, dan lain-lainnya. Nah setelah itu kita akses ya. Untuk pengaksesnya di sini tidak dijelaskan ya, untuk pengaksesan view-nya ya. Nah, ini belum dijelaskan. Nah, untuk mengakseskannya yaitu kita cukup tambahkan di sini ya. Ini kan kita masih mengakses G ya. Nah, ini kan kita sudah ada controller baru namanya itu mahasiswa. Nah, jadi ini kita akses folder web index.php-nya, lalu kita kasih root. Nah, kita mau nge-root ke controller mana? Nah, kita root controller mahasiswa. Nah, di mahasiswa ini, nah, dia tuh sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan %2f ini. Nah, %2f index. Nah, ini kalau bagi yang awam, bagi pemula agak kurang tahu ya. Jadi sebaiknya gini aja. Nah, nih, di slash. Nah, dia akan melakukan action apa? Nah, actionnya itu dari controller itu kan ada beberapa action nih, yaitu bisa action controller ini bisa melakukan create. Jadi dia memindahkan ke create ataupun ke index. Nah, jadi kita mau melakukan actionnya itu memindahkan URL kita nih ke view index. Nah, jadi kita kasih di sini slash index. Nah, seperti ini. Nah, maka akan masuk ke indeks dari model mahasiswa ya. Di sini masih kosong datanya ya. Nah, coba kita create sebuah data. Nah, di sini misalnya menggunakan NRP saya ya. Oke. Nah, lalu namanya saya isi nama saya sendiri. Oke, lalu kelasnya saya isi dengan 2D3ITB. Nah, untuk emailnya saya isi email saya sendiri. Oke. Ini coba kita lihat sudah ada regex-nya enggak ya. Oke. Loh, ternyata belum ada regex ya. Jadi dia pada awalnya belum ada regex regular expression-nya ya. Jadi dia tidak mengecek meski menggunakan unique ini ya, @gmail ini. Nah, berarti kita perlu isi lagi gini. Nah, oke, di sini sudah ada satu data baru ya. Di sini kita bisa melakukan delete dan update. Nah, di sini kita melakukan update dan delete ini di bagian view, di bagian mahasiswa. Cuman mahasiswa ini melakukan view. Nah, model view-nya ya. Oke. Nah, jadi coba kita akses mahasiswa lagi. Nah, di sini ada error ya. Ini untuk Y2 nih mungkin dulu nggak ada error nih, sekarang ada error. Nah, untuk mengatasinya itu kita di sini diminta kita meski memasukkan dua argumen ya di base view ini. Nah, harus sebuah instansiasi dari mahasiswa. Nah, instansiasi dari app model mahasiswa diberikan. Nah, jadi ini di sini kita ke bagian ini ya, y basic view mahasiswa index.php. Nah, jadi kita masuk ke view. Nah, masuk ke mahasiswa, masuk ke index.php-nya. Nah, di sini mahasiswa ini kita ganti menjadi app terus models ya. Jadi dia akan mengakses model mahasiswa. Oke. Di sini masih ada problem ya. Oh, ini sepertinya salah. Seperti ini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita restart. Nah, dia akan aman saja. Nah, di sini coba kita buat satu folder file baru ya. Misalnya di 3125550 ya misalnya. Namanya misalnya Ahmad Syahroni misalnya ya. Ahmad Syahroni. Kelasnya saya buat sama aja. Nah, emailnya ini saya kosongkan karena tadi boleh nol kan. Nah, jadi saya kosongkan. Nah, maka akan terisi. Nah, kita lihat di mahasiswa, maka akan ada dua ya. Nah, nih. Terus coba kita lakukan update ya, lakukan update. Nah, di sini coba saya isi emailnya itu ahmad123@yahoo.id misalnya. Nah, seperti ini. Oke, maka sudah terupdate dan coba kita lakukan klik di sini ya mahasiswa dan kita lakukan delete ya. Apakah akan delete? Nah, di sini akan keluar ya dialog box ya, bahwa kita diyakinkan apakah ingin melakukan delete ya, karena ini hal yang sangat krusial ya. Kalau salah delete nanti kita akan kehilangan data. Nah, maka akan diberikan pemberitahuan seperti ini. Oke, kita klik OK, kita tunggu, maka hanya tersisa satu. Nah, jadi seperti ini dia ya. Kemudian kita lihat di sini melakukan customisasi G. Nah, maksudnya customisasi G gimana ya? Nah, tadi kan kita menggunakan template default. Template default itu dia akan menghasilkan view yang seperti ini. Nah, karena kan CRUD tadi menghasilkan view ya.
menghasilkan view. Nah, jadi ini view ini didapatkan dari template default. Nah, kita bisa mengubah template ini dengan membuat template kita sendiri. Nah, misalnya nanti saya akan membuat create mahasiswa ini menjadi tambah mahasiswa ya, tambah mahasiswa. Terus mahasiswa S-nya ini saya ganti jadi mahasiswa aja. Nah, karena S ini agak mengganggu ya, masa mahasiswa S gitu. Jadi coba langsung saja kita baca dulu PDF-nya. Nah, di sini G akan mengenerate kode program menggunakan template bawaannya. Nah, tadi template defaultnya. Nah, jadi kita akan menerima templatenya ya. Kalau misal models, nah kalau kita mau melakukan customisasi pada models, nah kita buat dulu templatenya sendiri. Nah, ataupun setelah di generate kita ubah, nah itu bisa. Atau mau modelsnya diterapkan di beberapa models ya, templatenya nih kita buat template itu jadinya. Anda dapat mengubah template bawaan dari CRUD generator dengan cara sebagai berikut. Nah, kita buat directory templates ya di dalam directory app. Nah, kita buat directory app itu directory rootnya ya. Jadi ini kita tutup dulu. Nah, jadi ini directory app ya. Kita buat folder templates. Nah, jadi ini udah ada folder template. Oke, kita sudah membuat folder templates ya. Nah, setelah itu kita diminta copy directory CRUD ya di dalam vendor ya, add vendor, eShop, G search generator, dan kita paste di directory template kita. Nah, jadi kita akan ngopi directory CRUD ini ya. Jadi kita akses ya di vendor, lalu kita ke eShop nih. Nah, baru kita ke G-nya, I2G, kita ke source. Nah, di source ini merupakan template dari G itu ya, yaitu ada untuk console, controllers. Nah, dan ini kita ke generatorsnya. Nah, jadi G ini ada G console, controllers. Nah, ini kalau kita menggunakan G generator tadi kita ke controllersnya. Nah, di sini ada template untuk mode G controller, lalu ada G crew tadi, dan form, models, dan modules. Nah, extension juga ada. Nah, ini kita akan mengubah yang di bagian CRUD, jadi kita copy ya CRUD. Nah, sebenarnya bisa kita ubah di sini langsung, namun biar base-nya itu nggak hilang, kita copy ya di template, kita taruh di template. Nah, maka sudah ada ya nih template kita sendiri ya untuk CRUD. Nah, coba kita ubah ya, kita masuk ke default view-nya. Nah, di sini kita akses, misalnya kita mengubah di tampilan index ya, index.php. Nah, di sini coba kita ubah yang bagian create-nya ini ya, create-nya ini kita tambah. Nah, tambah. Oke, sudah tambah. Kemudian titlesnya tadi udah mahasiswa ya, berarti titles nggak bisa kita ubah ya, karena ini titlenya dari mahasiswa tadi. Oke, ini nah kita bisa mengubah hal-hal lainnya ya. Ini bisa kita lihat di sini bisa mengubah column name-nya. Lalu di sini ada ekstensi pagex-nya ya. Nah, ini filter mode, search mode, nah column. Nah, di sini bisa kita ubah apa-apa saja. Ini contohnya kita ubah create menjadi tambah ya. Kita ubah create menjadi tambah. Nah, setelah ini kita coba baca dulu PDF-nya. Setelah kita mengubah file yang telah pada template sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita tambahkan atribut generator pada konfigurasi G di file web.php basic template. Nah, atau main local.php di append template. Nah, oke, kita coba ke sini ya, ke config, di bagian config ya, config web.php. Nah, kita tambahkan ya generators di bawah G-nya nih ya. Yang ini kan di bawah kelas. Nah, di bawah kelas ini kita tambahkan ya generators. Nah, pakai S. Lalu kita kasih nih ya. Nah, baru kita kasih dia kita mau berkonfigurasi di generator mana ya, kita di bagian CRUD-nya. Oke, kita kasih lagi ini ya. Nah, maka akan seperti ini ya. Oke, CRUD. Kemudian kita tambahkan kelasnya ya, kelas generator. Generatornya kita ganti di sini menjadi generators. Oke. Lalu kita kasih yaitu CRUD. Nah, seperti ini. Oke, setelah kelasnya selesai kita buat, kita tambahkan template kita tadi. Nah, misalnya di sini templatesnya kita kasih ya, templates. Nah, kita buat seperti ini ya. Oke. Nah,
Misalnya templatenya tadi kita ikuti saja nih ya, MyCRUD ya. Namanya itu kita buat MyCRUD, nama template kita ya. Walaupun sebelum ada kita inisialisasi, kita bisa menginisialisasinya di sini. Nah, lalu kita isi alamatnya. Nah, alamatnya kan tadi directory rootnya kan .app. Nah, .app. Nah, .app lalu kita kasih di sini kita akses template ya, folder templatesnya dulu. Lalu kita masuk ke CRUD-nya, CRUD, lalu kita akses default. Nah, default ya seperti ini. Nah, sudah sesuai. Nah, coba kita tes. Nah, kita baca dulu ya. Di sini Anda juga dapat mengubah generator mode lain ya, generator controller dan lain-lainnya dengan cara yang hampir sama dengan cara di atas. Nah, oke. Nah, nanti kita perlu mengcustomisasinya ini, kita perlu mengenerate CRUD-nya lagi. Nah, nanti di CRUD template ini akan ada MyCRUD tadi. Oke. Nah, oke, untuk itu langsung saja ya kita coba. Di sini coba kita akses ya. Di bagian G-nya tadi ya, kita masuk ke G. Kita ke CRUD generator. Nah, di sini tadi kita samakan saja up models ya, jangan sampai salah. Oke, controllernya tetap web controller mahasiswa controller. Nah, viewpad-nya kita kosongkan. Nah, di sini code template-nya kita kasih MyCRUD. Oke, setelah itu kita preview. Nah, di sini akan overwrite ya terhadap index.php-nya. Nah, ini kita checklist. Silangnya nih ya, kita checklist nih, sini bisa nih. Lalu kita generate. Oke, sudah. Nah, dia berhasil mengenerate ya. Ini di skip ya, yang tidak unchanged tadi ya, unchanged-nya tidak berubah, di skip. Nah, kita akan mengoverwrite bagian index.php mahasiswanya. Nah, langsung saja coba kita akses ya. Di sini kita akses mahasiswa ya, /index ya. Nah, di sini ada kesalahan ya, ada error. Nah, karena kan tadi kita mau overwrite. Nah, jadi di bagian view indeksnya ini di sini ya, di bagian di bagian sininya, di bagian view kita masuk ke view. Nah, nih di sini ada kesalahan sedikit nah di index.php. Nah, jadi dia berubah dari awal lagi. Nah, jadi kita tambahkan app models nah mahasiswa. Nah, jadi kita reload lagi. Nah, maka akan berubah menjadi tabel mahasiswa. Nah, jadi akan seperti ini ya. Ini untuk kustomisasi template-nya, dan kita bisa mengkustomisasi model dan lainnya. Nah, di sini saya akan memperhatikan yang bagian CRUD saja. Baik, kita lanjut ya ke bagian selanjutnya, itu J extension ya. J extension ini kita menambahkan extension. Nah, beberapa developer telah membuat extension untuk meningkatkan kemampuan Cina. Beberapa extension yang terkenal adalah Ajax CRUD ini ya, CRUD. Nah, ini kalau kita di CRUD, nah biasanya mengenablekan ini tadi L18N. Nah, ini lalu ada enhanced git ya. Nah, ini G extension ini bisa kita menggunakan seperti ini. Nah, ini enable L18N. Nah, untuk itu coba kita lihat ya, kita lihat menggunakan G extension. Nah, di sini coba saya ke G lagi ya, ke G lagi. Oke, kita masuk ke CRUD lagi ya. Nah, di sini kita coba tambahkan sama seperti sebelumnya ya. Nah, di sini saya akan mengenablekan L188N. Nah, seperti ini. Kemudian di sini tetap menggunakan template saya ya, MyCRUD. Nah, kemudian kita preview. Oke. Nah, di sini akan overwrite ya lainnya ya nih. Nah, ini karena ada sebuah perubahan ya ke ekstensi tadi. Nah, kita overwrite, kita generate. Oke, setelah itu kita akses, tapi terlebih dahulu kita ubah dulu ya di indeksnya nih. Nah, kita ganti lagi app models nah mahasiswa. Oke, seperti ini. Lalu kita akses ya mahasiswanya. Mahasiswa bisa menggunakan dengan cara seperti ini ya, f index. Nah, seperti ini. Oh, sepertinya ada kesalahan ya. Oh, min persen 2-nya ya. Nah, nih seperti ini. Nah, jadi dia akan seperti ini. Nah, tidak ada perbedaan kan, karena dia hanya ekstensi. Nah, dia hanya meningkatkan performa. Kita tidak tahu pasti ya gimana ekstensinya. Kemudian kita masuk ke routing pada Y. Nah, secara default ya, request routing atau penulisan URL dalam aplikasi ini adalah seperti pada gambar di samping. Nah, di sini nama domainnya dulu.
Nah, lalu folder dia kalau kita menggunakan SAMPP ya di htdocs-nya mana ya? Di sini saya menggunakan basic ya. Nah, berarti di sini basic. Nah, karena saya double folder ya, yang satu sebelumnya itu y, dari saya tambahkan y basic y slash basic. Nah, baru masuk ke slash masuk ke file index.php di dalam folder. Di sini kurang web ya, sorry. Maaf, di sini seharusnya ada web. Nah, setelah masuk basic, kita masuk ke web, lalu kita masuk ke index.php di dalam folder web itu. Nah, di sini ada method get ya, yang mana mengirimkan data dari URL, yaitu yang dikirim itu adalah root ya, root. Dia akan merouting ke controller greeting. Nah, di sini greeting. Nah, kalau di dalam video sebelumnya kita ke controller mahasiswa. Nah, lalu melakukan action. Nah, ID-nya apa action tadi? Yaitu index. Nah, jadi kita akan mengaction ke view index. Oke. Nah, jadi generator akan menghasilkan sebuah controller dengan 5 buah action pada contoh sebelumnya. Nah, telah dibuat controller dengan nama jurusan controller. Nah, kalau kita mengikutkan PDDF ini ya, dia akan menghasilkan seperti ini ya. Nah, untuk menghasilkan action pada controller tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Nah, ini index create. Nah, karena kita tadi generate create ya, jadi dia akan ada beberapa action, yaitu index create, update, dan ID sama dengan n delete. Nah, view dan ID. Nah, coba kita akses update create ya. Coba kita akses create. Kita akses create terlebih dahulu ya. Di sini kita slash create. Nah, dia akan seperti ini. Lalu kalau kita slash update ya, update, baru di sini dia diminta dan ID-nya. Nah, di sini ID-nya itu menggunakan NRP tadi ya, NRP nya itu 31205046. Nah, di sini error ya. Ini coba kita ganti NRP. Nah, mungkin coba kita akses secara default dulu ya. Secara default kita akses mahasiswanya. Nah, coba kita akses ini ya. Di sini dia, nah, NRP dan NRP. Oh, NRP-nya huruf besar ya. Berarti di sini kita ganti update dan NRP. Nah, sama dengan 31205046. Nah, seperti ini. Nah, dia akan masuk ke update. Nah, kalau mau untuk apa lagi ya? Untuk delete. Nah, delete tinggal ganti delete. Nah, untuk view-nya tinggal ganti view seperti ini. Nah, jadi dia akan masuk ke view.php ya. Oke. Kemudian setelah routing pada y, nah kita bisa menyingkat routing tadi ya. Itu tadi cukup panjang ya. Kita bisa menghilangkan index.php-nya ini berserta ini ya. Dalam satu slash ini bisa kita hilangkan ya, beserta method get-nya ya. Ini kan terlalu kurang aman ya. Jadi user bisa mengetahui data yang dikirim. Nah, jadi user bisa mengetahuinya. Nah, kita bisa menghiddenkannya ya, dan dengan menggunakan pretty URL seperti ini. Nah, untuk di sini dijelaskan untuk template basic, buka file config.web.php, kemudian tambahkan kode berikut ini. Nah, kita masuk ke config.web.php. Nah, kita masuk web.php, lalu kita masuk ke URL-nya ini. Di sini config web.php ya. Nah, ini URL manager. Nah, ini bisa kita enable kan. Nah, seperti ini. Oke, setelah enable kan, kita pastikan modul mod rewrite telah di enable pada konfigurasi Apache Anda. Nah, secara default ya, kalau saya menginstalnya ini menggunakan SAMPP, nah dia udah mod rewrite ya, jadi tidak perlu dilakukan apa-apa lagi. Nah, kemudian kita buat file .htaccess ya di dalam folder web ya, jika belum ada. Kemudian isikan kode berikut ini. Nah, jadi kita akan mengisi ini di bagian sini. Kita masuk ke bagian ininya ya, ke folder web. Nah, folder web ini kita kasih file baru dengan nama oh, di sini sudah ada .htaccess ya. Oh, jadi tidak perlu lagi. Nah, di rewrite engine on ya, rewrite ininya. Nah, jadi akan seperti ini. Dia akan memperbolehkan rewrite ya, rewrite engine ya. Jadi terhadap Apache-nya tadi. Nah, lalu rule-nya ini dia tidak baru menampilkan index.php ya. Nah, jadi dia akan seperti ini nanti ya. Nah, index.php-nya akan dihilangkan. Langsung saja kita coba ya. Index.php di sini kita ganti, misalnya kita mau mengakses bagian mahasiswa ya. Nah, kontrol mahasiswa kita akses indeksnya. Nah, jadi akan seperti ini.
Lalu untuk delete-nya create-nya ya, create akan seperti ini. Nah, lalu untuk update ya, update dan NRP-nya tadi huruf besar 31205046. Nah, dia akan error ya. Coba kita update saja. Nah, dia akan error juga. Nah, coba kita telusuri ya kalau kita mengkliknya ya. Dia akan seperti apa? Kalau kita lihat update ya. Nah, seperti ini. Nah, dan dia akan diganti menjadi gini. Nah, tanda tanya. Sebelumnya kan dan. Nah, di sini akan diganti jadi tanda tanya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat view tinggal gini aja. Nah, seperti ini. Jadi untuk praktikum ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan mencoba latihan. Di sini kita akan mengerjakan latihan ya, di mana soal pertama itu memodifikasi template untuk CRUD dan model generator dari G. Tambahkan nama Anda sebagai komen pada setiap file yang dihasilkan oleh G. Nah, kemudian kita diminta keduanya itu pada database untuk aplikasi MyMath ya, yang telah Anda buat. Pada tugas sebelumnya buat tabel item category dan item. Nah, dengan struktur seperti pada gambar di samping kanan. Nah, jadi kita akan membuat item seperti ini. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke database-nya terlebih dahulu ya. Di sini kita sebelumnya mungkin menggunakan database admin Math. Nah, untuk aplikasi MyMath ya, MyMath. Nah, di sini kita tambahkan tabel baru yaitu namanya itu items ya. Items kategori. Nah, kemudian di items kategori ini ada ID, name, dan parent kategori. Nah, seperti ini. Nah, ini dikasih 11 ya, untuk integernya 11. Nah, untuk name sendiri dia menggunakan varchar dengan length-nya itu 255. Nah, di sini indeksnya saya kasih primary key. Oke. Sudah. Kemudian untuk ID-nya saya buat auto increment ya. Untuk ID-nya auto increment. Oke, nah. Kemudian kita klik go. Yang ini ya, kita klik save, Oke, sudah ada item kategori, baru kita tambahkan tabel baru yaitu namanya item. Nah, di item sini ada 4 kolom ya, atau 4 record, yaitu ada ID, name, price, ID, name, price, sama kategori ID. Nah, kategori ID, nah untuk name sendiri yang berbeda yaitu varchar ya, 255, lainnya integer. Ini variabel karakter 255, lainnya integer ya, 11, 11, 11. Nah, untuk ID-nya primary key. Oke. Di sini untuk ID-nya saya akan isi sendiri nanti ya. Kemudian kita save. Ya, kita coba save. Di sini kita coba save ya. Kita coba save. Nah, ini kita save. Oke, sudah tersave. Kemudian kita buat di sini kita lihat ada relasi antara items dengan item kategori ya, yang mana itu kategori ID sebagai foreign key dan ID sebagai primary key. Maka kita akses items, kita ke relation view-nya. Nah, kita buat di sini nama constraint-nya itu foreign key. Nah, di sini kita kasih kategori ID ya sebagai foreign key-nya. Nah, dia akan terhubung di database admin Math ya. Nah, yang mana admin Math itu dari item kategori kita akses tabel item kategori, nah ID. Nah, jadi foreign key pada item sini yaitu kategori ID merupakan primary key dari item kategori ya dengan nama recordnya itu ID. Nah, jadi kita save. Nah, di sini ada on delete ya, kalau kita lakukan dia delete maka di set null. Nah, di sini kita restrict aja ya, kita buat restrict, tidak ada perubahan. Oke, kita save. Oke, sudah selesai untuk soal nomor 2. Kemudian nomor 3 kita dengan menggunakan G ya, kita buat model untuk kedua tabel di atas. Terus kita buat CRUD untuk kedua tabel di atas. Nah, kita masuk ke G-nya ya. Kita masuk ke G. Index PHP-nya nih. G. Nah, kita buat model terlebih dahulu yaitu model dari items dan item kategori. Nah, kita import items. Oke, sudah ada itemsnya ya. Nah, ini namespace-nya ini kalau kita menggunakan append template yaitu backend ya, backend models. Nah, kalau di basic dia app models ya. Nah, kenapa di sini backend ataupun front end, ini bisa diisi front end. Nah, itu tergantung dari kita mengakses yaitu aplikasi backend atau front end. Nah,
Karena kan pada dasarnya Advanced template ini menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi untuk backendnya dan aplikasi untuk front end. Jadi dia namespace-nya ini pasti berbeda dengan basic yang hanya menggunakan satu aplikasi yaitu app. Oke, setelah itu kita langsung generate saja. Nah, di sini akan membuat files di models ya dengan nama item.php. Dah, kemudian kita buat tabel model dari tabel item kategori. Nah, ini item kategori. Nah, kita ininya kita coba hapus dulu ya. Nah, maka dia akan mengenerate item kategori. Nah, ini udah sesuai lainnya, langsung kita preview. Nah, kita setelah preview kita generate. Nah, ini akan terbentuk filenya. Setelah itu masuk ke CRUD ya, CRUD generator. Nah, di sini kita isi dia itu backend ya, backend. Terus yaitu models. Nah, items seperti ini ya, items nih. Nah, kemudian untuk search-nya kita copy ini, kita tambahkan. Ya, kita tambahkan. Nah, untuk ini ya search. Nah, seperti ini. Kemudian untuk controllernya itu dia tidak menggunakan app controller tapi backend controllers. Nah, seperti ini ya, items. Nah, item itu untuk ID controllernya dan di sini controller. Nah, seperti ini. View eventnya tidak perlu diisi dan langsung kita preview. Nah, maka akan membuat beberapa file ini ya, baik file view dan file controller serta modelnya. Oke, kita generate. Setelah itu kita ganti ini menjadi item kategori ya, seperti ini, item kategori, dan ini kita tambahkan kategori. Nah, kemudian ini kita tambahkan kategori juga, item kategori controller. Nah, kemudian kita preview. Nah, maka akan meng-create juga. Nah, maka untuk nomor 3 sudah selesai. Selanjutnya ke nomor 4 ya, gunakan form yang dihasilkan angka nomor 2 di atas untuk mengisikan beberapa data pada tabel. Nah, minimal 10 data untuk kedua tabel ini ya, item kategori dan items. Nah, di sini kita akses ya. Nah, untuk mengakses model controller dari items ya, bisa seperti ini, items. Nah, lalu ininya slash index. Nah, ini untuk items. Nah, ini masih kosong ya. Dan untuk kategori, yaitu items kategori seperti ini. Oke. Sudah, nah ini udah masuk item kategori, coba kita tambah ya. Ini kita tambahkan misalnya umbi-umbian. Ya, ini di sini sayuran misalnya sayur. Nah, ini parent kategorinya misalnya kita kasih 1 ya. Ataupun 5 lah, misalnya 5. Nah, kita isi. Nah, maka akan tersave. Oke. Nah, kemudian kita dilihat di sini ada error ya. Nah, sama seperti di basic ya, kita perlu mengubah pada bagian view-nya ya. View di bagian backend view item kategori index.php, kita masuk ya ke bagian view. Nah, ini ke item selalu index.php. Oke, nah baru di sini di itemnya ini kita tambah backend models ya, models. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga di bagian items kategori juga kita tambahkan ya, biar tidak ada error nantinya. Oke, kita akan masuk ke indeksnya, kita tambahkan ini. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kita refresh maka tidak akan error lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada 2 ya, kita hapus 1. Oke, nah kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan. Misalnya yang kedua itu adalah buah-buahan, karena kategorinya itu adalah 7 ya. Nah, maka akan seperti ini. Setelah itu coba kita update ya. Kita lakukan update. Tidak bisa mengubahnya ini ya. Ini coba kita, karena tadi ada kesalahan ya, coba kita ubah di bagian sininya langsung ya. Jadi dia biar ngulang dari 2. Nah, ini. Nah, foto incrementnya 2 ya, kita refresh. Nah, setelah itu kita ke bagian items ya, items. Kita akses items. Nah, ini bisa persen 2 ataupun kita kasih slash. Nah, F-nya kita hapuskan seperti ini. Nah, kita tambahkan items ya. Nah, di sini kita misalnya menggunakan kita tadi ada buah-buahan ya, misalnya wortel ya, wortel. Nah, kita buat harganya itu misalnya tadi 5.000. Nah, ini kategori ID-nya ini harus sesuai. Misal tadi kan kategorinya ini di sini ada 1 sama 2. Nah, kalau kita isi 4 ataupun 5, nah dia akan error. Nah, jadi kita harus sesuai. Kalau kategori 1 tadi buah sayuran ya, maka ini kita isi 1 sayuran.
Oke, seperti ini. Nah, akan sudah terisi. Lalu ke item kita tambah lagi. Nah, misalnya kita tambah sayur-sayuran, itu tadi sayur-sayuran ya. Ini kita kasih misalnya mangga untuk buah-buahan. Harganya itu 15.000 ya misalnya. Nah, kategorinya itu 2 ya, kategori ID. Nah, jadi seperti ini ya, sudah terisi ya. Nah, selanjutnya saya akan mempost video ini ya untuk mempercepat ya durasinya. Oke, baik. Di sini saya sudah menambahkan 10 data di items ya, di items dan 10 data di bagian items kategori. Nah, kategori. Oke, nah nih. Nah, ke selanjutnya saya akan coba mengupdate ya salah satu di sini. Misalnya coba saya update yaitu wortel ya, saya ganti jadi tomat misalnya ya. Nah, tomat. Nah, maka akan terupdate ya. Nah, di sini terus coba saya hapus ya, misalnya mangga saya hapus, apakah akan ada error ya, karena kan ini berelasi. Nah, tidak ada error. Nah, terus selanjutnya kalau saya menghapus di bagian items kategori ya, items kategori. Nah, ini nanti akan ada error ya, misalnya saya buah ya, buah kan datanya masih ada yang di items. Nah, jadi kalau saya delete, nah dia akan error. Nah, karena masih terpakai. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu, setelah nomor 4 kita ke nomor 5 yang mengaktifkan Pretty URL ya, Pretty URL pada aplikasi kita. Nah, itu cukup sederhana, yaitu pertama kita masuk ke backend ya, backend config. Nah, kalau misalnya mau di front end membuat Pretty URL-nya di front end config. Nah, sama-sama di config yaitu masuk ke main. Nah, ini ada URL manager kita enablekan. Nah, URL manajernya kita enablekan. Nah, kemudian kita tambahkan HT access di bagian web. Nah, gitu juga kalau mau di bagian front end ya, tambahkan HT access-nya .ht access. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya akan copy ya dari HT access sebelumnya ya, karena sama saja. Di sini di bagian sini coba saya di bagian dari basic ya, kita dari basic, karena ini pada dasarnya kalau kita menggunakan events template dia tidak ada HT access-nya, jadi kita perlu tambahkan. Nah, ini kita tambahkan ya, kita coba buka di sini di bagian sini. Nah, kita buka. Nah, ini kita copy. Nah, kita save di sini ya, ini kita hapus. Nah, setelah kita save, nah kita coba tes ya, ini kita hilangkan. Nah, lalu kita akses misalnya dia itu tadi items kategori ya, kategori index. Nah, seperti ini. Nah, maka sudah aktif ya. Dan kalau kita mau melakukan action view, cukup seperti ini. ID-nya misalnya ID-nya 3 ya, 4. Nah, maka akan seperti ini. Nah, jadi untuk latihan sudah selesai ya. Dan itu menandakan untuk tutorial bagian working with ski sudah selesai saya tutorialkan, mungkin bisa membantu yang nonton. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi